Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Oke, kali ini kalau kemarin ini kan tentang motor ini susah hidup. Oke, atau mati-matian atau mogok. Sekarang adalah motor ini kelanjutannya yaitu tentang akinya yang sering habis. Artinya itu ngedrop terus, diganti baru, nanti normal, terus ngedrop lagi gitu. Sampai ini capek orangnya, ada kan di WA-nya. Oke, jangan perhatikan ini. Yang pertama, yang perlu disadari adalah pada aki ini itu rata-rata kemampuannya setidaknya ya 2 tahun lah, kurang lebihnya begitu. Oke, itu kalau aki-aki yang dibawa pabrikan itu tadi, ya, bukan aki-aki yang model-model itu loh Mas Bro, katakanlah orang bilang Cinaan kayak gitu ya. Nah, itu sekitar 2 tahun. Nah, ini kalau hanya hitungan bulan, 1 bulan katakanlah sudah ganti lagi, sudah ganti lagi, berarti kan tidak benar tuh Mas Bro. Nah, aki ini sifatnya menyimpan. Oke, jadi kalau dia itu pengisiannya kurang atau pengisiannya berlebih, jadi ada perbedaan ya. Kalau pengisiannya kurang, maka dia ngedrop habis. Nanti diisi lagi atau disteret dengan menggunakan alat lain, dia akan full, nanti habis lagi. Seperti tabungan Mas Bro. Jadi kalau kita nabungnya itu, katakanlah kebutuhan kita 10, kemudian nabungnya kurang dari 10, maka akan kekurangan. Contohnya semacam itu. Ya. Nah, kemudian kalau kelebihan sekarang, kalau kelebihan arus, maka aki ini akan cepat panas, cepat rusak. Jadi yang seharusnya dia kuat 2 tahun lebih, maka dia akan berkurang. Intinya kayak begitu Mas Bro. Oke, itu prinsipnya aki. Nah, kemudian pada aki ini, penjelasan perhatikan, ini baru diganti Mas Bro ya. Tapi orangnya bilang baru beberapa hari dia langsung ngedrop lagi. Oke, dan ini sudah disterek Mas Bro. Ini buktinya. Min. Oke. Plus. Oke. Ini supaya kamu kelihatan bagaimana, Dik? Kelihatan. Taruh sini, kelihatan ya? Oke. Pakai vote. Oke, nyala. Nah, sudah. 13.05. Ya, karena aki ini aki baru dan sudah habis setarekan, maka dia full. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini kita kontak on ya. Kita double. Penjelasan perhatikan ini. Pahami terus ini akan berubah, ada suatu masalah ini. Nah, ini kan 13 tuh Mas Bro. Belakang ini, lah ini tenang toh. Nah, coba perhatikan dulu. Nanti kalau sudah, nah 13 sudah bener ini. Nah, berubah 13. Nah, tetap penjenengan pandangi, ya, tetap penjenengan pandangi. Harusnya kan kalau misalkan 13, belakangnya komanya tadi berjalan, 13 terus belakangnya berjalan, 13-nya tetap. Oke, dan menaik mungkin sampai 14 begitu. Tapi, nah ini, ya bisa melihat kan? Sekarang saya tunjukkan dengan motor yang lainnya. Oke, paham bener ya? Oke, saya lepas, saya matikan dulu. Ayo ke depan 3. Ini min ya, ini 0 oke. Yes. Saya pegang 0 ya. Loh, tak pegang 0. Oke ya. Kemudian ini baru plusnya. No. Oke, 13 19. Oke, saya kontak on sudah. Sekarang saya hidupin. Monggo, penjelasan perhatikan sampai lama seharusnya biar paham. Kelihatan ya, Dik ya? Kelihatan. Oke Mas Bro, ini yang nyuting adalah Dika ya, karena istri saya ada di luar, kebetulan ada acara. 13 tetap, ya kan? Belakang yang goyang berubah, 13-nya tetap. Monggo, penjenengan pahami, penjenengan bedakan. Ini tetap berada 13 toh, tidak ngaco semacam yang tadi. Oke, biar tidak lama-lama, paham ya? Tenang kan? Saya matikan, saya kembali ke sana. Oke Mas Bro, sebelum saya lanjutkan, mohon bersabar ya. Namanya urusan kelistrikan ya begini. Dan penjenengan sekali meninggalkan urut-urutannya ini,
maka panjenengan akan punya persepsi yang berbeda. Ya. Oke. Ini saya masukkan di sini. Ini perhatikan. 0 ya, saya pegang juga 0. Ya, kalau ada perubahan itu adalah sensitifnya tangan saya ini tadi. Nah, oke. Saya 0. Nah, ini saya tempelkan di sini. 13, berapa? Atau begini, ini kita lepas. Oke, kita lepas. Udah ya, 0 ya kondisinya ya. Ini kita hidupin, kita kontak, kita hidupin. No. Padahal ini nggak ada nyentuh, Mas Bro. Ini loh di sini loh. No. Oke. Dia bisa punya nilai sendiri. No. Padahal ini ada di sini. Ini belum nempel ini. Nah, kalau kita tempelkan, no. Baru berubah. No. Sekarang kalau nggak percaya lagi, di depan dik. Biar puas dik. Kita kontak. Oke Mas Bro, ini min sama dengan yang di sana min. Nah, ini tidak kita tempelkan. No, tidak ada. Ini loh. No, ini min loh. Kita tempelkan. Ada. Tidak kita tempelkan loh, diem. Datang juga? Iya, kelihatan. Oke. Oke Mas Bro, bisa memahami perbedaannya maksud saya antara yang normal dan yang tidak normal. Ya, kalau dia normal maka dia akan tenang. Kalau ini kan loncat-loncat kemana-mana. Oke, ini adalah yang terakhir atau hilirnya, ya yang terakhir, ya yang di terakhir di hilirnya. Sekarang kita nyari sumbernya atau awalnya, hulunya. Oke, penjelasan perhatikan dari sini itu dipasok oleh siapa? Dipasok oleh kiprok. Oke, yang masuk kiprok ya. Dari kiprok ini dipasok oleh sepul. Kan begitu urut-urutannya. Oke, sekarang kita cari dari mana? Kita cari dari sumbernya langsung, yaitu ke sepulnya ini tadi. Apakah dari sepulnya ini juga loncat-loncat? Kan begitu tuh Mas Bro. Oke, kita ambil dari sini. Nah, sampai diganti kiprok baru kan. Oke. Dari kiproknya. Oke, kita nyari. Ini sembarang ya, karena kita nyari AC Mas Bro ya. Sepul ini wujudnya AC kan, maka kita bisa pinjam ini minnya di sini. Nah, oke, minnya di sini. Kemudian profnya ini kita pindah yaitu ke volt AC. Nah, volt AC 200 ya. Dika supaya bisa melihat bi. Apa mencekli le? Iya. Nah, mencekli ya. Sudah itu AC. Nah, ini ada dua ya, ada dua. Karena ini half wave atau terbagi, yaitu kuning 2 ini tadi. Oke, kita pakai tusuk. Oh ini tusuk, pakai tusuk ini ya. Kita kontak, kita hidupin. Oke Mas Bro, penjelasan perhatikan. Yang untuk pengisian adalah warna putih. Warna putih, berapa nilainya? Berapa itu? Nah, apakah dia lompat? Saya diem di sini loh, diem nih. Sekarang ini 29, bener. Apakah dia akan lompat? 30 bener, 29 30 bener. Terus suatu kesabaran harus kita cari Mas Bro ya. Nah, tadi 10 itu masih wajar kalau begitu. Nah, itu ada berapa tadi? Lompat kan? Kita pindah ke sebelahnya. Nah itu tadi berubah apa Bro ya? Kita pindah ke sebelahnya. Kuning, yang warna kuning. Lompat kedua.
Kita pindah lagi yang warna putih ya. 35, 34, 35, 34. Nah, 3. Oke Mas Bro, saya matikan dulu ya. Jadi begini ya, dari hilirnya itu dia bergerak atau berubah-ubah. Kemudian kita cari dari sumbernya ini tadi juga berubah-ubah. Oke, atau paling gampang begini, ini kita pinjamkan sama kiprok. Sini Dik, mungkin Dik, kelihatan Dik. Nah, oke Mas Bro, biar jelas ya, kita pinjamkan sama kiprok ini. Ayo ke sana Dik ya. Oke, kita kontak, kita hidupin. Sudah masuk. Di atas Dika. Nah, aduh, sorry, belum dipindah Bro. Nah, sudah. Pakai ini aja biar enak. Nah ini, apakah ini berubah dulu? Ini masih tetap berubah loh. Kelihatan Dika? Iya. Kelihatan, tetap berubah loh, berubah. Padahal ini belum nancap loh. Nah itu, ngaco kan itu loh. Oke, sana duduk. Oke Mas Bro, kita teliti lebih dalam pun tetap ngaco, walaupun kita menggunakan kiprok yang dipakai di sana normal. Oke, kemudian bagaimana? Nah, gitu toh. Mau tidak mau kita mengarahnya kepada sumber Mas Bro, ya kepada sumber. Jadi kita ke dalam sini kita buka spoolnya ini tadi. Oke, ini saya matikan dulu. Apa saja itu di open ketok 8T 10T kunci L ya. Mana open ketok? Saya belum keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, ini belum saya lihatkan kalau pakai lampu bagaimana. Ya, nanti saya tunjukkan sebelum saya ganti ya. Oke Mas Bro, saya kontak on, saya hidupin, akan saya tunjukkan bagaimana kalau pakai lampu bolam. Ini
Nih kalau pakai bolam ya, yang warna putih, ini warna putih. Ini pakai bolam. Belakang ya. Nah, oke. Nah, oke. Yang satunya panas dulu, panas. Oke. Jadi kalau kita lihat dengan kasat mata, dia sama-sama terangnya ya. Ya Mas. Oke Mas Bro, ini dan kemarin ada yang bertanya, Mas bagaimana menggunakan spool tidak orisinil, apakah pulsernya cepat rusak? Ya, ini kan pulser orisinil toh, ini bisa dengan pakai lagi, ya. Ya, kalau spoolnya ini misalkan tidak orisinil, ya, sepertinya masih bisa diterima asal tidak jelek saja. Oke Mas Bro ya, oke. Ini saya bawakan baru ya. Oke. Oke Mas Bro, kalau penjenengan kesusahan masang ini, bongkar pasang ini, penjenengan bongkar semua ya kalau kesusahan.
Oke Mas Bro, buat teman-teman pemula, usahakan dan wajib gunakan kunci yang bagus, kunci L ini tadi. Kenapa? Karena biar tidak sama-sama terugikan. Kalau penjenengan menggunakan kunci L yang tidak berkualitas, ya, pertama baut itu akan jebol, kunci penjenengan juga akan jebol. Jadi sama-sama terugikan. Oke, modal sedikit tapi bisa mengamankan semuanya. Kita aman, kunci kita aman, ini terpakai bertahun-tahun aman, bautnya juga aman. Jadi sama-sama amannya ya. Tunggu ada apa dik? Oke Mas Bro, masuk pakai kiprok awalnya. Oke, kita kontak on. Monggo, jangan perhatikan. Pantau terus, ya, pantau terus. Kok bisa hilang dik? Oke Mas Bro, penjenengan pantengin terus loh. Itu hilang-hilangan loh. Bisa melihat kan? Hilang loh, hilang. Oke, padahal ini nancep loh. Nancep. Oke, dan lucunya ini kalau kita ambil, penjenengan perhatikan ya, perhatikan sini terus. Kita ambil. Nah, kita ambil. Kita nggak ngapa-ngapain Mas Bro. Loh.
Coba, ini namanya kan membocori. Jadi setrum yang masuk ke situ membocor ya. Oke, harusnya kan tenang. Contoh semacam ini harusnya. Kita keluarkan. Nah, ini masih nyambung loh. Padahal nggak ada yang nyambung ini. Ini nggak ada yang nyambung loh. Harusnya begini kan Mas Bro, harusnya. No, harusnya kan begini. Kosong begini. Oke, kalau kita pegang tangan mungkin baru bisa menyambung. Nah, mungkin begini. Kalau kita pegang tangan. Ini tidak dipegang sama sekali tadi. Oke, saya matikan ya. Oke, saya dari sini aja. Aku lihat tempatnya. Sudah. Oke Mas Bro, ini sekarang yang megang sudah bukan Dika ya, artinya yang nyotik sudah istri saya. Oke, nah sekarang begini, penjenengan bisa melihat sepul sudah kita ganti ya, sepul sudah kita ganti dengan yang baru. Oke, harapannya adalah sembuh, dan menurut hitung-hitungan tadi dari ini adalah yang terakhir. Ini adalah hilirnya, ya. Kemudian kita cari hulunya. Apakah hulunya yang bermasalah? Ternyata hulu kita ganti pun dia tetap sama, Mas Bro. Oke, berarti dipastikan bukan dari hulu dan bukan dari hilir. Berarti ada penyebab lain. Oke, coba penjenengan perhatikan, ya. Ya gini, kelistrikan memang begini. Kita harus punya bayangan yang kuat. Apa yang kira-kira bisa mempengaruhi kok listrik bisa ngaco kayak begitu? Seperti ada sinyal, jadi ini listrik mengalir, ada sinyal lain yang mengganggu jalurnya listrik itu tadi. Oke, sekarang begini, penjenengan perhatikan ini masih kondisi semrawut ya. Nah, ini kuil ini juga bisa memberikan pancaran Mas Bro. CDI juga bisa memberikan pancaran Mas Bro. CDI sudah kita ganti, ya kan? Nah, sekarang mana lagi yang sekiranya apa namanya itu membuat pancaran gitu ya. Coba perhatikan, kuil ini juga sangat besar ini membuat pancaran. Sekarang coba ini kita lepas kuilnya. No. Ya, kuil ini kita lepas. Ini kuil orisinilnya. Kita carikan kuil yang lainnya. Nah, ini Mas Bro, kita carikan kuil yang lainnya. Oke, kita coba pasang di sini. Kelihatan sayang? Aku tak maju dikit boleh? Iya, kelihatan. Monggo. Ini susah nih kuncinya. Kita kan mau ngunci ini kan. Mau membuat min supaya nempel di sini. Tuh. Oke, yang penting nempel aja ya. Dah, ini kuil ya, jalur kuil kita ambil, kita masukin. Nah, sudah. Ini ya, perhatikan. Yang ini saya ambil ya, keluar, sudah tidak terpakai ini. Ya, sekarang kita masukkan ini. Oh, ini bukan kuil 2 ya, tapi kuilnya 1. Oke. Sekarang kita kontak on, ke atas sayang. Nah, tetap di sini, kondisi di sini. Wes, diam di situ. Ini min. Oke. Nah, penjenengan perhatikan, saya pegang, ya, dia baru ada reaksi kalau tangan saya kepegang. No. Kemudian kita goyang-goyang di sini tidak ada reaksi. Oke, tidak ada reaksi. No, tidak ada reaksi kan? Oke. Sekarang kita kontak, kita hidupin. Nah, coba penjenengan perhatikan, ada reaksi? No, tidak ada reaksi kan? No, tidak ada reaksi. Ini masih tetap sama, tidak ada reaksi. Oke, saya pegang, baru ada reaksi seharusnya. No, tidak ada.
Oke, sekarang kita tempelkan di sini. Monggo penyelam perhatikan. Yang bergerak adalah belakangnya. No, yang depan tenang. Ya, bergerak menunjukkan dia masuk. No. Oke, Mas Bro. Terus pantengi ini. Tenang kan? Tenang kan? Tuh, jangan pantengi terus ini. Oke, tetap tenang. Tuh, tetap tenang. Ya. Yang berubah hanya di sini. Berubah karena ada listrik yang masuk. Oke. Nah, ini tenang. Oke, duduk, untuk sayang. Oke, Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami. Saya matikan dulu ya. Oke, menangani suatu kasus yang aneh semacam ini atau yang tidak terbiasa begini, ya. Saya bilang tidak terbiasa, kenapa? Jarang sekali kan ada setrum yang lolos dari sini nyambung ke atau ngefek kepada gangguan pengisian ini tadi. Oke, nah kasus-kasus semacam ini kalau kita tidak mempersiapkan ketahanan, kan kita sudah kalah, Mas Bro. Ya, maka penjenengan kalau pengen menemukan suatu penyakit sesusah apapun itu, penjenengan jangan lari dari kesusahan itu. Ya, penjenengan harus terus dicari berdasarkan analisa logika. Oke, dan contoh ujian gitu. Nah, jadi penjenengan semakin pusing, ya itu semakin baik. Oke, Mas Bro ya, kalau penjenengan meninggalkan pusing itu tadi, maka penjenengan tidak akan masuk ilmunya dan tidak akan menemukan ilmunya. Oke, contoh semacam ini. Bagaimana dengan tindakan kita gantiin tadi? Ini kan namanya riset, Mas Bro. Ya, kita memang harus modal. Contoh itu kita pasang di situ yang baru, itu kan tetap kita tarik. Ini yang kita pasang karena ini bukan salah. Yang salah adalah kuilnya. Maka penggantiannya adalah kepada kuilnya. Oke, nah kayak begitu kita membutuhkan modal, tidak masalah, Mas Bro. Ya, ilmu itu ya begitu, jerbasuki mau beo. Ya. Nah, kemudian langkahnya bagaimana? Langkahnya ini kan sudah ketemu, yang penting sudah ketemu. Masalah penggantian itu adalah perundingan. Mau diganti yang ini bekas loh, bekas, tapi bisa. Mau diganti bekas, mau diganti baru, itu tergantung perundingannya nanti. Oke, Mas Bro ya, bisa dipahami ya. Yang penting pesan saya, semakin pusing, semakin baik untuk mendapatkan ilmu. Dan jangan lari dari masalah, maka penjenengan akan menemukan jawabannya atau hasilnya. Oke? Contoh semacam ini, sampai diganti kiproknya. Ya, kalau CDI ini saya kurang tahu bagaimana ceritanya karena tidak ada CDI awalnya. Ya kan? Oke. Sudah sayang? Sudah lagi ya? Ya. Dan ini saya juga akan menjawab pertanyaan dari teman subscriber kemarin yang bertanya, kok nggak dicek bagaimana kalau tidak menggunakan aki? Ya, kan motor ini tanpa aki bisa hidup asal kelistrikannya normal. Oke. Ini kita kontak on, ya, kita kontak on, sudah. Kita hidupin pakai apa? Mau pakai engkol, saya lepas dulu ya. Nah, ini lepas ya, tanpa aki sudah, tidak ada akinya kan? Oke, berarti kita pakai engkol. Bisa hidup. Nah, engkol. Kalau ini kita lepas, baru dia mati. Nah, karena tidak ada yang ngisi, ya. Dia hidup karena pakai ini, dia hidup karena pakai ini. Ya. Dia hidup pakai aki, dia hidup pakai kiprok. Pilih salah satu. Oke, Mas Bro. Kalau pakai aki, maka akinya habis. Kalau pakai kiprok, tergantung yang isi dari sumbernya. Oke, Mas Bro. Oke, bisa dipahami ya. Jadi motor ini akan bisa hidup menggunakan kiprok atau menggunakan aki. Pilih salah satu. Oke, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada bapaknya yang telah membawa motornya ke sini. Yang harapannya adalah motornya sembuh. Sudah kesel masuk bengkel, ya. Dan harapan saya juga sembuh. Oke, terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video AGM terbaru. Oke, biarpun sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.